Shalom. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan yang berada di rumah Tuhan di tengah-tengah cuaca yang seringkali membuat kita terlena untuk sesuatu yang lebih menyamankan diri, tetapi kita memilih beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan dari awal tahun. Kita masih dalam proses pembentukan karakter kita. Sesuai dengan tema kita, bertumbuh dewasa berdampak nyata. Maka semua hal itu tentu digarap dimulai dari bagaimana karakter kita dibentuk. Nah, hari ini temanya adalah beres dengan diri sendiri. Kenapa kita perlu mengangkat ini, beres dengan diri sendiri? Saya berkesimpulan bahwa banyak hal yang terjadi di dalam dinamika kehidupan kita dan dalam interaksi kita dengan sesama, maka semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Bahwa tidak ada yang bisa kita kendalikan pada di luar diri kita. Dan yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Namun jika diri kita sendiri belum beres, maka bagaimana kita bisa berurusan dengan orang lain jadi beres, sementara ada gejolak di dalam pribadi kita sendiri. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 bagian A, dilanjutkan dengan Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama kedua ayat ini, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan yang digaris bawahi. Yaitu bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak cuma sekedar tentang diri kita, tetapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yakobus 3 ayat 13, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia boleh diulang kompak ya. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yang digarisbawahi adalah cara hidup yang baik untuk menyatakan perbuatan kita. Jadi ada dua hal, bahwa sebagai orang yang percaya bahwa kita ini tidak lagi hidup sendiri. Jadi tidak perlu merasa kita kesepian seorang diri jika kita meyakini dalam hidup kita selalu ada Tuhan yang menyertai. Nah, jadi Tuhan yang ada di dalam kita tidak kita biarkan nganggur seperti ketika Yesus bersama murid-murid dan dia berada di buritan dan tidak berkarya apa-apa karena yang aktif adalah diri kita masing-masing. Sampai akhirnya Yesus ngantuk dan tertidur. Dan barulah kita menyadari kita perlu Tuhan saat masalah datang. Dan ketika masalah datang, bagaimana cara kita meresponinya? Bagaimana cara hidup kita? Bagaimana cara yang tepat, cara yang baik itu untuk menyatakan perbuatan kita tadi. Supaya pada akhirnya, sebagaimana pujian tadi, kaulah segalanya di dalam hidupku. Apa yang kita inginkan adalah, apa tadi? Memuliakan. Gimana bisa memuliakan Tuhan? Yuk kita lihat ulasannya. Nah, tema tahun 2026 sekali lagi saya tekankan bahwa bertumbuh dewasa berdampak nyata. Dan sangat-sangat saya inginkan
ini terwujud di gereja kita. Tapi sayangnya bahwa realita kehidupan yang kita jalani ini, tidak sedikit orang Kristen yang sudah aktif melayani, sudah lama ikut Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen, baik Kristen karena kelahiran maupun juga Kristen karena pilihan hidup, bahkan sudah berhasil dalam perjalanan hidupnya. Tetapi dampak rohaninya itu belum terasa banget dirasakan oleh komunitas sekitar. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini, masing-masing setiap pribadi, apakah dampak kehadiran kita itu benar-benar terasa untuk sesama komunitas di mana kita hidup, terlebih untuk Tuhan Sang Pencipta Pemberi hidup. Seringkali masalahnya itu bukan masalah di luar, bukan masalah dengan orang lain. Masalah itu di dalam diri yang belum beres. Saya mengajak kita merenung ini dengan dalam supaya kita menemukan akar masalah dan kemudian kita memulihkan diri kita. Karena orang yang belum beres dengan dirinya akan sibuk mencari pengakuan dari sesama, tetapi orang yang sudah beres dengan dirinya akan sibuk untuk memberi manfaat bagi sesama. Jadi beda orientasi hidup. Yang satu kalau belum beres bicara tentang sini, tapi kalau yang sudah beres akan keluar berpikir tentang bagaimana saya berdampak. Bagaimana saya jadi berkat. Orang yang belum beres terus berpikir bagaimana membangun hidup dirinya. Tetapi orang yang sudah beres, settle dengan dirinya, udah gak ada masalah di dalam diri sendiri, maka dia akan berpikir bagaimana saya bisa berguna bagi orang lain. Orang yang belum beres dengan dirinya sendiri akan sulit menjadi berkat bagi orang lain. Jangankan jadi berkat, yang terjadi justru jadi masalah. Apa sih yang harusnya kita bisa pelajari dari kebenaran firman 2 ayat tadi? Nah, perhatikan bahwa yang pertama identitas yang beres. Nampaknya banyak pribadi-pribadi orang percaya yang belum beres dengan identitas dirinya sendiri. Dia masih mencari pengakuan tentang dirinya. Dia sedang mencari supaya orang tahu siapa dia. Pengen diakui, aku ini hebat. Aku ini luar biasa. Aku ini sudah berkontribusi. Aku ini sudah berbuat ini. Aku ini sudah begitu. Nah, ciri-ciri orang yang belum beres dengan dirinya sendiri itu masih haus pujian. Dan orangnya masih mudah tersinggung. Selalu mau diakui. Dan hidup untuk penilaian orang. Jadi orientasi tentang dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang dewasa rohani yang sudah beres dengan dirinya, dia tidak lagi sibuk untuk membuktikan siapa dirinya itu. Enggak pusing dengan apa kata orang tentang dirinya. Yang dia fokus adalah apa yang sudah dan apa yang bisa saya lakukan kemudian agar saya bisa berguna. Karena hidupnya itu sudah berakar aman di dalam Kristus. Dia punya keyakinan yang mantap di dalam Tuhan. Tidak terpengaruh dengan dunia luar. Tetapi yang fokus dia adalah bagaimana Tuhan menilai diri. Bukan bagaimana orang menilai diri. Kalau kurang jelas boleh angkat tangan dan tanya. Nah, contohnya adalah Rasul Paulus.
Rasul Paulus itu kita bisa lihat bahwa dulu hidupnya itu cari reputasi, cari pengakuan, cari prestasi. Dia punya pendidikan yang cukup tinggi. Dia punya keterampilan yang luar biasa tentang firman Tuhan. Kitab Taurat. Dia dekat dengan penguasa. Bahkan dia punya power kekuasaan yang diberikan kepadanya. Keberhasilan Paulus ingin ditunjukkan kepada orang lain. Dan ingin orang lain mengakui. Sehingga namanya menjadi tenar. Terkenal. Tapi sayangnya pada waktu itu Saulus terkenal dengan orang yang jahat terhadap orang percaya kepada Yesus. Dan tidak segan dia membunuh orang-orang itu. Sampai satu saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia baru menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini, itu bukan tentang aku lagi. Tetapi tentang Yesus yang ada di dalam diri aku. Jadi aku tidak lagi hidup seorang diri. Aku bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi saat identitas Paulus itu beres, selesai sudah masalah dirinya. Dia tidak lagi mencari kemuliaan untuk dirinya. Dia tidak lagi menjadi orang yang haus untuk dipuji. Kita lihat setelah dia percaya sama Tuhan, bahkan dia menghadapi berbagai ancaman. Tapi itu pun tetap jadi pilihan hidup yang dia tekuni jalani. Tidak kembali kepada kehidupan lamanya. Karena hidup yang dia hidupi saat itu benar-benar selesai dengan Tuhan. Tuhan yang dia anggap bahwa Tuhan yang kupercaya saat ini adalah Tuhan yang paling benar. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus dianggap sebagai yang salah. Dan membunuh mereka adalah perbuatan mendapat dunia pahala. Bukankah banyak kenyataan orang-orang yang memiliki pemahaman yang seperti itu sampai sekarang? Memiliki pengenalan akan Tuhan yang keliru. Dengan tidak mengenal Tuhan secara tepat dan benar, maka kita menjalankan kehidupan yang kita yakini sendiri. Berdasarkan pemahaman kita. Sehingga kita tidak hidup dalam tuntunan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tapi Paulus saat itu sudah berubah total 180 derajat. Berbalik berbeda. Kalau dulu dia menganiaya, sekarang dia memuliakan. Hidupnya maka mulai berdampak. Bukan di masa hidupnya saja, tapi berdampak kekal untuk generasi selanjutnya. Sampai kepada generasi kita saat ini. Jadi yang pertama buat kita adalah, setiap kita yuk beres dengan identitas diri. Nggak perlu lagi kita cari kemuliaan diri. Nggak perlu lagi kita membangun diri kita cuma untuk diri. Sehingga hidup kita masih tetap egosentris. Berpusat kepada diri. Segala sesuatu akan dinilai dari kenyamanan diri. Dan kita membangun kenyamanan hidup diri sendiri. Karena masih haus, masih ada tuntutan, masih ada kehausan, masih ada banyak hal yang kita inginkan untuk memenuhi diri kita. Kita belum beres dengan diri sendiri. Orang-orang yang menduduki jabatan yang tertinggi, jabatan publik, jika dia tidak beres dengan dirinya sendiri, belum settle masalahnya, maka orang-orang itu bisa menyimpang menjalankan kekuasaan. Sehingga ada banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya korupsi tetap akan terjadi. Kenapa? Karena orientasinya adalah bagaimana membangun diri. Tetapi orang yang sudah beres dengan dirinya,
Dia berpikir bagaimana aku bisa mengabdikan hidup. Bagaimana keberadaan aku, apa yang kupunya itu bisa kupersembahkan bagi kepentingan orang lain. Identitas diri selesai dan fokusnya berubah. Yang kedua, jika kita sudah selesai dengan yang pertama, maka perlu buat kita juga menjadi pribadi orang yang dewasa, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia pasti bisa responnya dewasa. Responnya enggak kekanak-kanakan. Responnya itu enggak konyol. Responnya itu enggak emosional. Responnya itu enggak berpikir jangka pendek. Responnya itu tidak hanya untuk diukur kembali di bagian yang pertama, tentang diri. Kalau tadi identitas tersinggung dirinya, kemudian akhir responnya negatif. Tapi orang yang nggak perlu merasa dirinya, orang nilai apa ya sudah. Yang penting Tuhan nilai saya apa. Maka dia bisa merespon secara tenang. Dia bisa merespon secara tepat. Dia bisa merespon secara dewasa. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini Paulus. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus punya kemampuan untuk dapat menanggung segala perkara setelah ia beres dengan dirinya sendiri. Dia punya pengalaman mengalami kelimpahan hidup, dia juga punya pengalaman mengalami kekurangan hidup dalam hidupnya. Dia mengalami kemuliaan, dia juga mengalami penganiayaan. Dia mengalami banyak hal suka dan duka. Dan semua itu memproses dan membentuk pribadi identitas dirinya yang sudah selesai di bagian yang pertama. Maka dia mampu merespon apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Rasul Paulus ketika dia berada pada titik yang paling rendah, tidak membuat dia kemudian jadi putus asa dan menyalahkan keadaan. Bukankah ada banyak orang yang masih menyalahkan keadaan yang terjadi pada dirinya sendiri? Pada akhirnya dia merespon apa yang terjadi dalam hidup tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan tidak menunjukkan satu sikap dewasa sebagai orang yang bertumbuh sudah di dalam Tuhan. Nah, kedewasaan itu terlihat dari cara merespon hidup. Dia berdamai dengan proses dari Tuhan. Apapun prosesnya Tuhan. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok, dihinaku kan tetap tersenyum. Apalagi itu? Asalkan iya, asalkan jangan ambil Yesus dariku. Ya kan? Apapun terjadi, bukan tetap tersenyum. Wah, itu gak gampang itu. Nyanyinya gampang. Teorinya gampang. Ketika kita menghadapi situasi yang menekan hidup. Ini tidak gampang. Kenapa bisa sulit? Bahkan kita kalah, tadi nyanyian kan kita menang. Lebih dari pemenang. Ya memang harusnya kita bisa lebih dari pemenang jika orientasi hidup kita tadi udah tidak lagi pada diri kita. Tapi kalau kita masih pada diri kita, identitas diri yang belum selesai tadi, maka responnya nggak dewasa nanti.
Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan orang lain yang menguatkan aku. Mungkin orang lain melemahkan, mungkin orang lain menyerang, mungkin orang lain meninggalkan. Tetapi asalkan Yesus tetap bersama. Karena Dia sudah berakar kuat di dalam. Maka dialah orang-orang yang layak berkata, kaulah segalanya di dalam. Bukan yang lain. Kaulah segalanya. Kaulah satu-satunya yang kuandalkan. Kaulah satu-satunya yang kupercaya. Maka dia juga tidak menjalankan atau menjadikan luka-luka yang pernah terjadi atas kehidupannya sebagai identitas dirinya. Aku korban lo. Aku korban lo. Anda jadi pribadi yang hidup sebagai korban. Karena Anda menyimpan tetap luka sebagai orang yang dikorbankan atau dilukai. Maka ketika kita menjadi orang yang merasa korban dan dilukai, maka engkau selamanya tinggal dalam kepahitan dan responmu akan selalu berbuah negatif. Karena engkau tidak selesai dengan diri sendiri. Masalahnya bukan lagi tentang orang lain. Tapi masalahnya adalah diri sendiri. Kita bisa menyalahkan orang lain tanpa sadar. Itu karena masalahnya kita belum selesai dengan diri. Masih ada hal-hal yang kita ingin puaskan tentang diri kita. Masih ada hal-hal yang saya mau. Dan ketika itu masih tetap ada. Ketika kita berhadapan dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa seperti Yesus. Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendak-Mu. Kita nggak akan bisa mengalahkan ego kita. Kita nggak akan bisa menyerahkan apa yang kita inginkan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Ada pemberontak, tidak terlatih penundukan diri, dan kita terbiasa hidup seperti itu. Kita jalankan hidup seperti yang saya mau, bukan yang Tuhan mau. Kita bisa lihat contoh di Alkitab yang patut diteladani adalah tokoh Yusuf. Bagaimana Yusuf dalam perjalanan kehidupannya dikhianati oleh saudaranya sendiri. Saudara kandung loh. Dia juga mengalami fitnah. Dia dipenjara. Dia diabaikan, dilupakan. Tidak dianggap. Semua yang dilakukan tetap salah. Orang-orang negatif tentang semua perlakuan buruk menjadi rentetan peristiwa yang dari waktu ke waktu menjadi pengalaman yang harus dia alami. Namun ini pribadi Yusuf, puji Tuhan, dia mampu mengenakan filter di hatinya. Karena orang yang tidak mengenakan filter di hatinya, ketika ada yang sifatnya sampah akan dengan mudah masuk dan mampetin saluran kita. Mampetin saluran kita sehingga saluran berkat Tuhan itu tidak mengalir dalam kita. Urapan Tuhan tidak terjadi. Karena sudah mampet dengan sampah-sampah yang ada dalam saluran hidup kita. Yusuf tidak membiarkan itu terjadi pada dirinya. Dan ketika semua keadaan yang tidak menyenangkan itu juga dia alami, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Seperti juga Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia yang punya, diambil lagi yang dia punya, ya sudah. Impas. Tuhan punya hak. Tidak hidup sebagai korban. Jika kita tetap membiarkan hidup sebagai korban,
engkau selalu jadi orang yang merasa aku korban. Engkau bukan pemenang. Ini bayangkan Nick Vujicic berkali-kali akan jadi contoh yang paling bagus. Kita nggak seperti ini. Jauh. Nick lahir tanpa tangan dan kaki. Di masa remajanya, ia merasa hidupnya nggak berarti. Kita punya kelengkapan sempurna, puji Tuhan loh. Kalau boleh dibilang ganti kompensasi dengan uang, ada tuh asuransi. Mau pakai yang hilang tangan satu, diganti. Jangankan tangan satu, jari aja. Mendingan lengkap lah, nggak usah pakai tuh asuransi. Betul nggak? Nah ini lahir loh. Bukan pilihan hidupnya, bukan kesalahan dirinya. Cacat begini. Nggak cuma nggak punya tangan, tapi kakinya juga bermasalah. Dia ngalamin depresi, tekanan, stres yang berat sekali sampai nyaris bunuh diri. Itu kondisi hidup masa lalu. Kalau dipikir-pikir dia jalanin hidup seperti itu. Cuma minta belas kasihan. Lu gak tahu gue gak punya tangan. Lu gak tahu gue gak bisa punya kaki yang kayak lu. Ya wajar dong kalau gue gak lakukan kayak gini dan seterusnya. Itu sebagai korban hidupnya. Berapa banyak orang yang masih tetap hidup seperti ini. Sehingga kita gak pernah bisa maju. Kita masih terus berada situasi yang sama. Tapi Nick itu berdamai dengan dirinya sendiri. Ya sudah, aku mau belajar terima aku apa adanya. Dengan ya baik secara fisik tubuh ini apa adanya. Maupun juga dengan keadaan hidup yang ada. Kalau aku punya pasangan kayak gini ya sudah. Kalau hidungnya pesek ya sudah. Dulu saya pilih dia walau pesek kan, sadar kan? Betul enggak? Kalau nggak beres dengan diri sendiri, masih juga masalah kayak gini. Kita lebih banyak nuntut orang berubah, tapi kita nggak berubah pada diri kita. Ini masalah diri. Nick berhasil, dia damai dengan dirinya. Sudah damai. Aku begini, ya sudah begini. Terima udah. Menerima kondisi hidup apa adanya. Menyadari bahwa hidupnya itu tetap bernilai loh. Dalam keadaan apapun kita saat sekarang ini. Di titik apapun kita saat ini. Di mata Tuhan, kita tetap berharga. Firman Tuhan jelas, nggak keliru. Betapa kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Itu yang kita syukuri. Orang lain menganggap kita kayak apa. Tapi kita lihat. Kalau orang-orang yang sudah settle, dia fokus ke arah sana. Bukan perkara di bumi, tapi perkara yang di atas. Bukan perkara hidup sementara ini di dunia, tapi perkara hidup kelak nanti di surga. Menyadari bahwa hidupnya tetap bernilai ini penting. Hingga hari ini kita bisa lihat Nick yang dulu tidak lagi menjadi Nick yang sama seperti dulu. Mungkin semua keadaan fisiknya tidak pernah berubah. Dia punya harta benda tidak membuat tangan dan kaki palsu. Tapi dia mampu tetap menjalankan aktivitas hidup. Bahkan bisa lebih daripada orang yang normal. Dia jadi pembicara dunia. Bukan cuma lokal. Enggak cuma di GB Gunung Sahari. Menguatkan jutaan orang. Enggak cuma 110 orang. Jadi berkat
berkat lintas bangsa. Kenapa? Karena dia merespon secara dewasa situasi hidup yang dialami. Nah, saat Nick beres dengan dirinya sendiri, hidupnya berdampak besar. Bertumbuh dewasa, berdampaknya hanya bisa terjadi jika beres dengan diri sendiri. Yang terakhir, yaitu orientasi hidup memberi manfaat. Orang dewasa rohani yang sudah beres dengan dirinya sendiri, maka orientasi hidupnya itu pasti memberi manfaat. Sekali lagi, tidak berorientasi berputar tentang dirinya, tetapi mulai berputar kembali kepada bagaimana Tuhan, bagaimana orang lain. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Sebuah kisah tentang murid-murid Tuhan yang bertengkar ribut memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kenapa mereka masih bisa mempeributkan siapa yang terbesar di antara mereka? Mereka belum beres dengan dirinya sendiri. Walau murid Tuhan yang setiap hari tetap bersama dengan Yesus. Maka Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Artinya kamu harus kosongkan diri. Kalau kita mau mengisi diri kita pengen penuh tentang diri kita pengen memuaskan hidup kita, maka kita tidak akan bisa berbuat untuk orang lain. Orang dewasa rohani sudah beres dengan dirinya sendiri, dia akan merasa cukup. Cukup hidup untuk dirinya. Selesai. Kalau aku dipercaya di posisi yang tertinggi sekalipun, cukup selesai dengan diriku. Aku tidak lagi berpikir bagaimana mengeruk uang sebanyak-banyaknya setelah nanti aku nggak dapat jabatan, maka aku sudah punya kaya raya. Maka dia tidak korupsi. Karena dia merasa cukup dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia merasa cukup sehingga tidak mencuri korupsi waktu-waktu yang harusnya diberikan kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen sibuk sampai nggak punya waktu ibadah. Berapa banyak orang Kristen yang begitu sibuk sampai tidak punya waktu untuk melayani. Orang yang dewasa rohani akan mampu mensyukuri keberadaan. Terima kasih Tuhan, aku seperti ini. Dan orang yang dewasa rohani akan mengarahkan hidupnya, fokus hidupnya, untuk memberi nilai tambah. Menjadi inspirator yang menginspirasi orang lain. Bermanfaat bagi komunitas, bukan jadi beban. Menjadi berkat yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kesuksesan, keberhasilan, tetapi jika kita tidak hidup memuliakan Tuhan, apa artinya? Maka orang yang benar-benar hidupnya telah beres dengan Tuhan, hidupnya akan selalu berorientasi pada memberi manfaat, jadi berkat. Nah, kita bisa lihat Yesus sendiri ada teladan paling tinggi. Filipi 2 ayat 6-8. Dia yang dari surga turun ke dunia. Dia yang adalah Tuhan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia memberikan sebuah
contoh keteladanan, ketaatan yang mutlak sampai pertaruhan nyawa, mati, disalib. Tapi Yesus tidak kehilangan kemuliaannya saat ia merendahkan diri kok. Orang yang Yesus lakukan selama ini tidak membuat Yesus menjadi orang yang dikenal, oh dia ternyata penjahat ya, paling jahat ya. Pantas dia sekelas penjahat-penjahat yang lain. Pantas dia matinya begitu. Nggak pusing. Tapi kita bisa lihat sekarang seluruh dunia, dulu, sekarang, dan akan selama-lamanya. Orang akan meninggikan Yesus. Jadi, perendahan itulah yang terjadi atas dirinya, malah Tuhan mempermuliakan. Yesus adalah pribadi yang paling beres dengan dirinya, maka dampaknya mengubah dunia. Kita bisa lihat sebaliknya, ini murid-murid nggak belajar keteladanan yang ditinggalkan Tuhan. Yesus basuh kaki murid-muridnya, ini masih cerita tentang bagaimana saya bisa jadi yang terbaik, terbesar. Bagaimana saya nanti bisa terhormat, bagaimana saya nanti bisa dapat sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Ya, murid-murid Yesus bermasalah dengan dirinya. Lukas 22 ayat 24 sampai 26 tadi dicatat bahwa mereka bertengkar, memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal mereka sudah ikut Yesus, sudah melihat mujizat, sudah melayani juga bersama Yesus. Tapi hati mereka masih sibuk dengan posisi dan pengakuan dunia. Yesus meluruskan mereka dengan berkata bahwa yang terbesar adalah yang menjadi pelayan. Kalau engkau mau jadi besar di mata Tuhan, ambil bagian melayan. Dengan kata lain, ketika kita mau cari kemuliaan diri kita, turun merendahkan diri. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Yesus mengajarkan kalau seorang belum beres dengan dirinya, ia akan sibuk berebut peran. Tetapi kalau hatinya sudah beres, maka kesibukannya itu berorientasi melayani. Jadi berkat. John Bever, seorang pendeta, sebelum terjun menjadi hamba Tuhan, dia seorang insinyur dari perguruan yang terkenal di Amerika. Seorang intelektual punya pekerjaan yang cukup berhasil. Kalau dalam dunia sekuler, rasanya sayang kalau meninggalkan kenyamanan itu dan kemuliaan yang didapat. Tapi John memilih menjadi seorang hamba Tuhan. Dia terpanggil melayani Tuhan, namun sebelum dia dipakai sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Selama 4 tahun proses, John harus menjadi pelayan seorang pendeta. Dia melayani pendetanya. Dia jadi sopirnya. Dia ngantarkan anak pendeta ke sekolah. Dia juga yang menjemput anak pendetanya. Dia cuciin mobilnya. Dia isi bensin, membersihkan, nyemir sepatu pendeta. Bawain tas pendeta ketika pelayanan khotbah. Sebelum semua, sampai dia jadi hamba Tuhan yang terkenal. Inilah seorang yang setia melewati semua proses perendahan hati yang dibuat Tuhan atas seorang hamba yang mau ditinggikan. Sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sebagai hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian juga dengan kita. Melalui proses perendahan dan peremukan, pada akhirnya Tuhan akan mengangkat hidup kita. Mazmur 75 ayat 7 dan 8 berkata, ada sini ya, ada Mazmur gak? Oh iya itu ya.
Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Bukan dari mana-mana. Tetapi Allah adalah hakim. Dia yang mengadili. Dia yang tahu apa yang kita lakukan. Dia yang tahu hati kita. Maka direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jika Allah meninggikan kita, jika Allah yang memuliakan kita, sifatnya kekal dan tidak. Berkat dari Tuhan tidak membuat jala kita koyak. Tapi berkat dari dunia mengoyakkan jala kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Kesetiaan dalam perkara kecil mendahului pengangkatan Tuhan. Jadi apa yang dipercaya dalam hidup kita apapun juga. Mulai dengan penghasilan yang kecil, kita bisa dipercaya. Apalagi nanti dikasih penghasilan yang besar, kita pun tetap bisa dipercaya. Yang terakhir saya mau kasih gambaran tentang tukang parkir. Suatu pagi yang cerah di kawasan Cimbeleit, Bandung. Angin sejuk khas pegunungan mengalir pelan menyentuh setiap sudut area parkir sebuah kafe mewah yang baru saja dibuka 3 bulan lalu dan viral di media sosial karena desainnya yang menarik. Hari itu keluarga besar Ibu Erlina datang ke kafe. Ibu Erlina adalah seorang pengusaha sukses. Dia mau merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-25. Dia memiliki klinik kecantikan di 5 cabang di kota besar. Dia datang dengan mobil Alphard, pakaian yang elegan, perhiasan yang mahal, bersama suami dan anak-anak. Ketika hendak membuka pintu, datang seorang tukang parkir berjaket lusuh, topi lapuk. Dia bantu bukakan pintu sambil tersenyum dan menyapa dengan sopan. Selamat pagi Ibu, silakan, semoga hari Ibu menyenangkan. Bu Erlina menatap sekilas wajah si tukang parkir tadi. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Cara pria itu berbicara kayaknya familiar. Dengan suaranya pun dia kayaknya, aku kenal nih. Tapi siapa ya? Ia memperhatikan dengan seksama dan tiba-tiba matanya melotot. Mas Fauzan? Tanyanya ragu. Pria itu menoleh cepat, tersenyum lebar. Masalah Bu Erlina, ini benar-benar kejutan. Keduanya saling mengenali pada akhirnya. Mereka berjabat tangan, Bu Erlina terdiam sejenak. Mas Fauzan, yang dulu jadi ketua OSIS SMA kita, dan selalu jadi pembicara di acara motivasi itu. Ya, betul saya Ibu, jawab pria itu. Bu Erlina tertawa kecil, agak canggung. Ya Allah, gak nyangka loh. Sekarang kamu kerja jadi tukang parkir, Mas. Ya, begitulah. Bantu-bantu di sini, Bu. Jawabnya dengan tenang. Ketika itu muncul bisikan di hati Ibu Erlina. Ia tersenyum ramah, tapi dalam hati bertanya-tanya. Kok Mas Fauzan yang dulu penuh wibawa, sekarang jadi tukang parkir? Kasihan sekali. Beberapa saat kemudian, manajer kafe menghampiri untuk menyambut tamu VIP ini. Bu Erlina yang masih penasaran bertanya pada manajer kafe ini dengan suara pelan. Mas, tukang parkir tadi yang pakai topi tua itu sudah lama kerja di sini. Manajer itu tampak heran. Ibu kenal dengan Pak Fauzan? Iya, kami teman SMA dulu. Saya kaget juga. Dia sekarang jadi tukang parkir. Maaf Bu, mungkin Ibu belum tahu.
Pak Fauzan itu adalah pemilik kafe ini. Bahkan semua tanah di area ini milik beliau. Hari ini beliau memang sengaja menjadi tukang parkir. Katanya ingin kembali mengingat awal mula perjuangannya. Bu Erlina terperangah. Apa? Tapi kenapa dia nggak bilang? Memang begitu gayanya beliau. Katanya lebih baik menjadi orang biasa yang memberi manfaat daripada menjadi orang besar yang hanya ingin dipuja. Tertegun Bu Erlina berdiri dan mendekati area parkir. Di sana Fauzan sedang menatap motor pengunjung dengan tenang. Ia menghampiri, "Mas, jadi ini semua punyamu?" Fauzan menatapnya dan tersenyum, "Iya, tapi hanya titipan. Kali ini saya ingin kembali merasakan bagaimana rasanya melayani. Karena saya takut hati ini terlalu tinggi sampai lupa dari mana saya berasal," kata Fauzan kepada Bu Erlina. "Saya takut hati ini terlalu tinggi sampai lupa dari mana saya berasal." Banyak orang-orang yang sukses hari ini lupa siapa dia sebelumnya. Banyak orang-orang yang berhasil hari ini lupa. Kalau dulu minta doa sama Tuhan diberkati, tapi sekarang lupa sama Tuhan. Fauzan mengingatkan kepada dirinya sendiri. Saya takut hati ini terlalu tinggi. Sampai nanti saya lupa siapa saya sebelumnya. Bu Erlina nyaris meneteskan air mata. Saya sempat mengira Mas sudah jatuh. Padahal saya sedang belajar naik sekarang. Ternyata belum tahu arah yang benar hidup saya ini. Saya belajar hari ini dari Mas Fauzan. Fauzan hanya berkata lirih. Dalam Alkitab yang paling mulia, bukan yang paling kaya, tapi yang paling bertakwa. Takwa itu butuh ujian. Kadang ujian itu berupa kesuksesan yang bisa membuat kita lupa diri. Yang buat orang bisa tinggalkan Tuhan. Bukan cuma ketika dia menderita, tapi ketika dia merasa hidup terlalu nyaman. Dia glamor hidupnya. Dia bisa penuhi apa yang dia mau. Bu Erlina menunduk dalam, ia merasa seolah ditampar tanpa suara. Mas, saya banyak belajar hari ini. Fauzan menepuk lembut bahunya. Semoga rezeki kita selalu bermanfaat. Bukan hanya banyak, tapi membawa kebaikan. Kisah ini mengingatkan kita pada pesan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah menjadi yang paling bermanfaat bagi sesama. Tidak peduli penampilan atau jabatan kita hari ini, yang Allah nilai adalah ketulusan hati kita dan amal perbuatan kita. Rendah hati di puncak kejayaan adalah awal atau tanda kedewasaan iman. Tukang parkir tidak mengejar pengakuan. Tukang parkir tidak haus pujian. Dia sudah beres dengan dirinya, sekalipun dia sudah hidup mapan. Hidup yang beres selalu menghasilkan dampak nyata yang bermanfaat bagi sesama. Pada akhirnya, gereja yang Tuhan inginkan adalah dewasa secara rohani, sehat secara batin, tidak ada luka-luka yang kita biarkan terjadi. Berdampak nyata, jadi berkat dari apa yang bisa kita lakukan
siapapun kita setidaknya punya satu bekal yang Tuhan beri. Seperti perumpamaan 5, 2, 1 tadi. Sekarang tinggal bagaimana respon dewasa kita untuk bisa menggunakan apa yang titipan Tuhan untuk diri kita. Semua dimulai dari beres dengan diri sendiri. Bilang sebelahnya, beres dengan diri sendiri ya. Nggak perlu kita cari kemuliaan kita. Beres, settle dengan diri kita sendiri. Biarkan Tuhan memuliakan kita. Amin. Mari kita bangkit diri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama pelayan perjamuan kudus. Silakan ke depan. Mengasihimu, memuliakanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Oh Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakan, memuliakan, mengasihimu. Bapa dan Rajaku. Terima kasih kami telah dengar pemaparan firman-Mu yang mengajar kami agar dapat beres dengan diri kami sendiri. Cukup dengan apa yang Tuhan percayakan. Bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk keberadaan yang sebagaimana kami ada saat ini. Kami tidak lagi harus sibuk untuk diri kami, tapi kami ingin untuk belajar melakukan sesuatu yang berdampak nyata bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang telah berkorban buat kami selama dalam hidup-Mu di dunia ini. Engkau berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan hidupku bagimu. Terima kasih bahwa Engkau berorientasi tentang kami. Engkau mengasihi kami. Engkau berkorban segala-galanya untuk kami. Dan Engkau bersedia melakukan pertukaran di mana kami seharusnya dihukum karena pilihan hidup dosa kami. Tetapi Engkau membiarkan diri-Mu dihukum menanggung dosa kami. Terima kasih. Saat ini kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, memperingati kasih Tuhan yang begitu besar,
yang telah berkorban bagi kami. Tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah menjadi korban penebusan buat kami. Kiranya membuat kami bertekad untuk tidak pernah lagi mengecewakan Tuhan, menyia-nyiakan korban-Mu, dan tetap berurusan cuma dengan diri kami. Tapi kami mau belajar untuk membalas kasih Tuhan dengan apapun kekuatan yang Tuhan masih beri, kesempatan dan kehidupan yang Tuhan karuniakan, untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu dan berdampak nyata bagi sama. Terima kasih Tuhan, tempatkan kami di GBI Gunung Sahari. Di sini ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan jika kami mau. Tuhan, tolong kami agar tiap-tiap kami dapat menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Turunkanlah berkat anugerah atas roti dan anggur dalam perjamuan ini, dan kuduskanlah setiap kami agar layak dalam pandangan-Mu ya Bapa, karena kami penuh salah dan dosa. Kami terima semua ini dengan hati yang bersyukur dan iman kepada Bapa dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.